Jatuh cinta sama fashion tuh dari kecil. Karena waktu kecil tuh aku penari. Banyak loh yang datang terus batal. Pas tahu loh desainer kok masih muda. Bahaya nih, belum tentu bagus. Jangan ngambil kebaya yang sudah dikembangkan oleh desainer terus kita ngembangkan lagi. Nah, kebayanya hilang. Kayaknya aku harus mulai menjadi penulis secara serius, berbicara tentang mode Indonesia. Semuanya sibuk mau menjadi fashion designer. Pantesan S3-nya Mbak Leni tuh ngambil Fakultas Ilmu Seni Budaya Sejarah. Iya, sejarah. Supaya kita itu nggak ngawur ya. Hello, welcome to podcast Gimana Aja, only at Aliniar YouTube channel bersama saya Rachel Kando. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu seorang fashion designer yang sudah dikenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Mbak Leni Agustin. Halo Mbak Leni, apa kabar? Baik. Iya, thank you so much untuk waktunya. Iya, terima kasih diundang ke sini. Mau nanya nih Mbak Leni, since when sih jatuh cinta dengan dunia fashion? Terus udah gitu ceritain dong awal mulanya merintis di dunia fashion. Oke. Ya kan pertanyaan dikit, tapi panjang. Jatuh cinta sama fashion tuh dari kecil. Itu Dari umur 8 tahunan. Karena waktu kecil tuh aku penari ya. Penari tradisional yang keliling-keliling gitu, manggung. Ya walaupun manggungnya itu nebeng kayak di Universitas Indonesia, di Surabaya ya waktu itu. Universitas yang khusus tari gitu, di Genteng Kali. Nah ada satu guru yang memang tertarik sama, sebenarnya dia gurunya kakakku. Pas ngeliat aku pinter, kayaknya bisa nih nari, diajarin private sama dia dan ternyata jago, terus sering diikutkan gitu. Dan di situ kan Mbak? nari Jawa sih, nari Jawa. Ada nari Banyuwangi, Bali juga, kayaknya nari tradisional. Oke. Terus aku tuh suka dipakein ya kostum apa gitu. Nah itu mulai bertanya-tanya nih bikinnya gimana. Mulai dari situ. Terus aku punya boneka, ya boneka perempuan gitu yang aku bikinin baju, jahit dari baju-baju bekas, tenda bekas, terus merambah nih anak-anak tetangga, aku tawarin mau aku bikinin baju bonekanya. Terus mereka bayar pakai kancing, pakai renda gitu ya, dipakai bahan lagi lah bayarnya. Terus aku bikinnya kayak gitu. Kritis ya untuk anak umur segitu tuh, imajinasinya tuh udah mulai kemana-mana gitu loh. Benar, terus sampai SMP aku ikut lah ekskul jahit-menjahit gitu, bikin baju anak apa. Terus udah mulai cita-citanya pengen jadi desainer ya. Memang nggak tahu ya kenapa nggak penjahit, karena aku lumayan ada kan aku 9 bersaudara ya, kakakku itu ada yang berlangganan majalah. Jadi di situ aku mulai tahu konsep fashion designer. Jadi aku suka Christian Lacroix, ada ya banyak lah ya desainer-desainer yang senior dari internasional waktu itu, Indonesia belum tahu malahan. Oke. Aku tuh suka banget motongin sketsanya dari Christian Lacroix, terutama yang menarik. Bikinin clipping ya. sketchbook. Benar, terus makin SMA makin kepengen tuh, terus ibu bapakku bingung ngapain sih kok kepengen jadi penjahit gitu. Kamu itu buat hobi aja lah, kamu tetap sekolah yang normal, jadi sekretaris kayak apa. Nah itu aku nggak mau, jadi aku sempet lulus SMA itu aku mogok kerja, kuliah. Nggak mau karena dimasukin kuliah yang terserah lah ya, yang mau jadi insinyur mau apa gitu ya, nggak yang fashion designer. Dan aku nggak mau, bukan yang kreatif gitu. Bener, hampir 2 tahun aku nggak sekolah, karena kalau aku kursus aku harus sekolah gitu. Kursus jahit di situ di Surabaya waktu itu cuma ada kursus sekolahnya nggak ada yang formal gitu. Sedangkan orang tua aku pengen aku lulusan formal. Nah 2 tahun nggak nemu kan. Aku nggak mau juga disuruh sekolah yang lain. Tapi kursus nggak boleh juga, nggak boleh, itu cuma hobi. Kalau kamu nggak ada sekolah yang utama nggak boleh kursus. Jadi benar-benar nggak. Orang tua zaman dulu banget ya Mbak. Saya ketemu lah di Jakarta, ada yang akademi ya ISWI. Asride ISWI waktu itu, Akademi Seni Rupa dan Desain Mode ISWI. Nah itu sekolah mode pertama di Indonesia. Terus ya udah sekolah, terus aku sekolah saking hausnya akan pengetahuan itu, karena aku nggak punya background apa-apa. Aku double tuh, sekolah di ISWI dan sekolah di Bunka School of Fashion. Jadi dalam bersamaan aku sekolah di 2 tempat. Lulus dari sana aku masuk LaSalle. Setelah merasa cukup ilmunya baru merintis. Gitu.
Nah, merintisnya ya memang aku dapat jodoh dulu ya kan, menikah dulu. Aku orangnya fokus, tapi aku cukup sabar. Maksudnya kalau nggak sekarang ya udah. Oh, habis lulus kuliah diajak nikah. Ya udah pacaran 3 tahun. Ya udah nikah dulu, ya anak dulu gitu. Terus baru merintis. Terus suamiku keberatan kalau aku jadi asisten desainer atau apa gitu karena udah punya anak gitu kan. Jadi aku udah punya anak dulu 2, baru terus aku buka sendiri kecil-kecilan gitu ya. Butik ya. Iya, butik. Waktu itu pakai 4 pegawai. Jadi dikit-dikit lah minimal. Sorry, itu atas desain misalnya Leni Agustin. Iya, brand-nya? langsung Leni Agustin itu tahun 2001 tuh baru aku baru mulai membuat butik sendiri. 20 tahun lebih ya Mbak ya? Iya, udah 23 ya. Iya, 23 tahun. 2001. Udah mulainya ya dari nol banget, bikin brosur dibagi-bagiin, apalagi daerah Setiabudi kan banyak kantor, banyak kos-kosan. Iya, langsung di Jalan Setiabudi. Dekat perkantoran juga. Iya, jadi aku bikin brosur banyak zaman dulu ya disebar-sebarin. Terus tahun 2003 itu kurang bagus ya runningnya karena kan belum ada yang tahu, udah gitu muka aku kan lebih muda dari usianya. Banyak Untung orang, dong, itu kan keuntungan. tapi justru Mbak. orang nggak percaya. Loh, Iya. desainernya kok banyak loh yang datang terus batal. Pas tahu loh desainernya kok masih muda. Wah, bahaya nih, belum tentu bagus. Nggak jadi. Mungkin trust kali ya. Iya, Mbak. belum ada trust. Di situ akhirnya aku berusaha menghimpun trust dari ikut-ikut lomba. Ya, aku ikut-ikut lomba, baru pas menang juara 1. Waktu itu lomba bikin baju pengantin internasional ya, bukan yang tradisional. Aku menang, terus situ mulai bikin baju pengantin, mulai bikin baju malam dipercaya. Terus satu hari majalah perkawinan yang bikin acara itu challenge aku untuk bikin kebaya itu, terus, kebaya modern. Nah di situ aku berpikir, aku lihat daftar desainernya kok banyak yang udah established gitu ya. Terus aku termasuk anak baru, berpikir keras gimana kebayaku ini nggak kalah bagus gitu kan. Jiper juga Jiper, aku bikin terus aku bikin pokoknya yang inovatif banget. Ternyata kebayaku tuh dipilih jadi cover di buklet tersebut. Jadi itu buklet, yaitu majalah ngeluarin buklet khusus desain kebaya gitu. Terpisah tapi dijual jadi satu kan. Ternyata itu booming. Di situ aku jadi dicari banyak orang, langsung beludak gitu yang order gitu ya. Sampai sebulan itu sampai ya maksimal aku bisa nerima 60 kebaya aja karena kan lebih pengantin. Banyak loh itu. Banyak banget. Disitulah uangku mulai banyak. Mulai sukses lah. Iya. Dan buklet itu setelah sold out dijadiin jadi satu ya, jadi bonus. Karena sold out itu dijual terpisah ya, diproduksi lagi sama majalah perkawinan, dijual terpisah, dan itu ngasih laku. Itu memang kebayanya pada inovatif sih, waktu itu yang bagus-bagus ya. Terus mulailah aku dikenal sebagai desainer kebaya. Terus makin kesini aku diajak show kebaya sampai diundang ke Surabaya, kemana-mana show kebaya. Terus aku padahal kan nggak desainer baju kebaya pengantin gitu ya. Mulai berontak, kayaknya nggak gini deh. Karena di otakku tuh kan banyak ide-idenya gitu. Terus itu udah mulai tuh banyak masuk majalah disebut, oh desainer kebaya funky. Udah mulai ada yang nyebut gitu. Tapi aku nggak puas karena aku sebenarnya aku suka kebaya, tapi aku nggak di situ maksudnya gitu. Ya udah. Terus aku masuk asosiasi. Di asosiasi itu aku banyak ketemu desainer senior, banyak belajar, banyak ngamatin desain-desain mereka. Terus mulailah aku keluar di luar kebaya itu. Leni yang memang suka sama tradisi ya, kayak tadi nari kan. Jadi tradisi-tradisi itu, ide-ide itu aku masukin ke gaya funky, ke gaya Harajuku gitu. Nah ternyata itu menarik perhatian banget. Di-combine sama mulai Indonesia dengan bener. Waktu itu kan yang lagi terkenal kan desainer-desainernya semuanya gaun malam ya, gaun malam, gaun glamor, mesti segala macam, korset gitu. Nah pas keluar gaya aku Indonesia tapi funky, lumayan booming lah. Terus banyak di majalah. Aku mulai banyak di majalah di luar majalah-majalah soal pengantin. Iya. Gitu. Nah di situ sih terus ya mulai aktif di mana-mana itu. Nah Mbak Leni kan punya dual line clothing ya Mbak. Itu bedanya di mana sih Mbak? Kalau Leni Agustin itu sebenarnya dulu lebih ke koktail
atau ke baju pengantinnya ya. Kalau orang masih pesan baju pengantin, aku masih aku buatin. Terus kalau liner kan lebih casual bajunya. Liner lebih casual. Mix bahan-bahan sastra Indonesia ya, tapi gayanya muda gitu. Lebih ringan lah, Lebih lebih fresh kan ya gitu. Tapi sekarang Leni Agustinnya udah tidak menerima custom lagi dan tidak membuat baju koktail, tapi sekarang menjadi ready to wear. Dari tahun 2020 aku mulai balik memikirkan kebaya lagi, karena aku lihat tahun 2020 itu waktu Covid, aku lihat kok kebaya mulai merenung lah ya Covid. Nggak ada yang dikerjain. Mulai berimajinasi lagi. Merenung. Kebaya kok kayak mulai ditinggalin ya gitu. Kayaknya lucu juga ya, aku dulu pernah disebut sebagai desainer kebaya yang funky. Nah di situ aku mulai berpikir, apalagi aku udah mulai karena Covid aku mulai sekolah, mulai ini, kayak aku lebih pengen jadi akademisi juga gitu. Dan aku berpikir di Indonesia ini nggak punya sejarawan mode ya kan, buku-buku kita belajar sejarah, sejarahnya dari barat, nggak ada sejarah pakaian kita sendiri. Nah aku banyak merenung lah ya di situ. Terus aku berpikir kayaknya aku harus mulai menjadi penulis secara serius sejarah mode, berbicara tentang mode Indonesia gitu. Ini belum ada yang handle, semuanya sibuk mau menjadi fashion designer. Kita punya ratusan bahkan mungkin ribuan fashion designer, tapi nggak setiap bulan kita bisa keluar buku mode gitu kayak buku yang berhubungan dengan fashion. Sedangkan negara tetangga yang desainernya ya mungkin nggak sampai 20 orang di negara tersebut, tapi mereka sangat aktif gitu memproduksi buku-buku mode. Nah disitulah yang aku mulai berpikir kayaknya aku nggak usah ngelayanin klien terus, tapi mulai banyakin waktu untuk lebih ke literasi. Terus aku harus ngubah bajuku nggak custom made lagi yang Leni Agustin, tapi lebih ready to wear. Nah ready to wear apa yang sustain gitu, karena kalau ready to wear kan kita harus 3 bulan atau apa ganti desain gitu, dan ada stok banyak, dan itu akan merepotkan ya kalau nggak laku, kalau apa aku harus malah sibuk lagi. Nah disitulah aku berpikir ke kebaya ini kan juga mulai ditinggalkan anak muda ya waktu itu tahun 2020 ya, kayaknya aku harus menghidupkan lagi Fangi Kebaya. Makanya terus aku bikin lah Instagram Fangi Kebaya, cuman untuk waktu itu dari kebaya-kebaya yang ada aku foto-foto cuman untuk ngasih masyarakat ide awalnya. Ternyata banyak yang nanya, ini dibeli mana? Wow, antusiasnya ternyata besar gitu dari keisengan itu mau populerkan kebaya lagi. Terus barulah aku bikin komunitas Fangi Kebaya. Aku cari teman-temanku yang suka bikin kebaya, kita ini yuk mulai sering iniin kebaya, kita foto, kita ini di-campaign-kan. Nah pas Covid selesai kita fashion show tuh. Apa kebetulan gitu, kebaya mulai didaftarkan ke UNESCO ke tetangga. Nah ini saya juga seneng kalau ada tetangga berulah, kan kita seneng bahan. Karena bangsa kita ini kalau ada yang diambil sama negara tetangga tapi marah, akhirnya jadi populer. Dan itu udah bener kan, sekarang kebaya mulai hype lagi. Dan memang timingnya pas di saat teman-teman kita udah menyediakan banyak desain kebaya ya, dan 60 orang sekarang yang ada di Fangi Kebaya Community. Nah itu udah kita masif ya, sering banget bikin fashion show, event segala macem, lomba-lomba. Nah ini kan produknya udah banyak kebaya, dan sekarang orang lagi hype juga kebaya. Nah itu ya bersambut lah jadinya. Emang generasi muda sekarang tuh apa ya, kurang nggak tahu ya, kok angkatan aku mungkin atau apalagi angkatan mbak kali ya, lebih nasionalisnya tuh lebih ditanamin gitu loh. Kalau sekarang tuh kayaknya tuh udah bercampur dengan budaya luar, terus kita lupa jadi sama budaya sendiri. Benar, kan Korean Wave ya besar banget kemarin ya, semua makanan, segaya hidup, baju tradisionalnya juga diadopsi gitu dengan bangga ya, pakai baju Korea, foto-foto. Iya benar. Nah demam K-pop. Iya makanya seneng banget pas kebaya dipermasalahkan gitu. Nah ini waktunya pasti nasionalismenya tergugah nih dari isu-isu gitu. Dan memang benar kok terjadi. Sekarang kalau kita bikin event-event kebaya atau kalau gengnya Fangi Kebaya Community itu fashion show, itu yang datang kebayaan semua. Benar-benar tanpa kita minta atau paling disarankan aja. Besoknya apa kebayaan ya? Ternyata udah kompak kompak kayak kemarin kita bikin acara di post blok itu, satu post blok tuh kayak yang nongkrong-nongkrong pada kebayaan. Lucu banget. Iya, nah itu emang ini pas gitu. Nah itulah Leni Agustinnya sekarang itu jadinya nggak custom made, nggak high end, tapi lebih ke ready to wear, tapi khusus kebaya.
Iya. Oke. Nah, kan sepak terjang Bali ini tuh kan udah banyak yang ngikutin acara fashion show atau ya berbagai macam acara fashion di dalam negeri, luar negeri gitu ya. Aku tuh pengen tanya, kan Bali ini kan pernah tuh aku baca, kalau nggak salah Mbak tolong koreksi ya Mbak, itu Who's Next di Who's Paris Next, ya, ya. terus udah gitu sempat di pre up. Preman yang office Heeh. yang apa? Iya, itu gimana sih Mbak rasanya? Terus itu pressure-nya tuh pasti beda dong antara yang dia Iya. di dalam negeri dan luar negeri ya. Iya. Itu gimana sih Mbak? Ya Ceritanya? sebenarnya kita banyak diundang ya ke event-event internasional karena mereka juga suka cari-cari gitu. Ya Jepang yang mana sering banget ngundang Iya. gitu. Detail kalau Jepang ya. Iya. Ya kita sih pede aja karena produk kita itu memang beda sih sama luar. Kita punya budaya banyak banget, punya kerajinan tangan yang banyak juga. Nah itu aku selalu pede sih kalau ke sana dengan membawa, nggak usah repot-repot dengan membawa tekstil tradisional kita aja, mereka berarti wow gitu. Kayak Dan batik atau apa gitu. iya batik, Oke. tenun ya, kayak waktu ke Jepang aku tenun Makassar tuh sampai jadi headline lah di sana, maksudnya dari 9 negara mewakili negara masing-masing. Yang dari Indonesia yang fotonya tuh dipajang di koran-koran di depan karena warnanya mungkin ya. Waktu itu aku Iya. bawa tenun Makassar. Terus waktu di Who's Next Paris tuh aku bawa sulaman dari Kalimantan. Tapi kebetulan itu melatih sendiri sih. Aku ada tim dari komunitas sulam di Indonesia itu Oke. kerja sama aku. Itu melatih 40 perajin di Kalimantan. Mereka biasanya kan kerajinan yang manik-manik gitu ya. Borcin namanya apa? Sequin ya. Iya. Manik-manik itu yang motif-motif Kalimantan itu kan udah mentok ya, maksudnya kita coba alihkan dengan teknik lain, dengan teknik dari sulam Swedia gitu, yang dimana mereka nggak usah jago membuat motif, tapi itu kayak kristik, tapi tekniknya nggak kayak krustik. Oke. Tapi bisa dihitung gitu motifnya kebentuk, dan itu kan kita meng-create motif Kalimantan dengan teknik itu. Nah itu yang aku bawa ke Who's Next Paris, dan ternyata sold out 200 pieces yang laku saat itu, padahal tuh harganya terlalu tinggi kalau untuk dibeli sama buyer yang mau nge-resell lagi. Maksudnya dia kan biasanya kalau di event fashion week itu mereka beli untuk ditaruh di butik mereka atau ditaruh di dep store lagi gitu. Itu kan akan mereka naikin 4 kali lipat. Waktu itu temanku udah memperingatkan, "Len, kamu jangan bawa yang ini terlalu mahal. Satu baju kayak minimal satu piece itu 3 juta sampai 7 juta. Mereka tuh bisa nyarinya mentok 1,5 juta karena dikaliin 4 nanti dia jualnya gitu. Kalau kamu dikaliin 4 bayangin jadi berapa." Tapi aku bilang, tapi aku lagi ngerjain ini sama ngasih kerjaan perajin yang habis kita latih kan gitu, supaya mereka ada income gitu. Ya udahlah aku bawa ini aja, maksudnya ya wes kalau nggak laku. Tapi ternyata di luar dugaan teman-teman mereka Apresiasi sekali mereka. sangat apresiasi karena aku itu kan memang handmade semua dan mereka sangat apresiasi. Dan itu bagusnya bisa mereka pesen misalnya pesan satu desain 50 piece itu bisa. Karena kan motifnya tuh berdasarkan hitung kan, jadi bisa di remake. Nggak kayak sulam-sulaman yang biasa itu bisa beda-beda. Berarti Mbak Leni juga sangat mendorong industri UMKM juga Oh iya, untuk iya. growing. Iya, harus kita dampingin, harus kita kasih skill baru dan wawasan desain ya. Iya. Itu ya kita lakuin sih di AFC juga kita lakuin kerjasama dengan perajin. I see. Wow. Oke. Nah, Mbak Leni kan pasti kan seorang desainer kan membutuhkan inspirasi ya untuk ngedesain, dan itu kan itu kan banyak ya, harus nge-create yang baru lagi, Iya, lagi. benar. Mbak Leni tuh gimana sih cara mendapatkan inspirasi baru tuh? Gimana tuh caranya Mbak Leni? Atau mungkin Mbak Leni ada muse atau mungkin desainer yang memang salah satu Mbak Leni ya terinspirasi sama dia? Iya, sebenarnya kan ada apa ya? Ada polanya, ada pattern. Kalau aku kan biasanya suka dengan tradisi, suka dengan emang kerajinan tangan. Nah itu dulu kan yang dipegang. Nah budaya-budaya itu banyak banget yang ngasih inspirasi. Kayak budaya di Indonesia ya tinggal ngecek aja ada apa nih, ada tari apa misalnya, ada ya budaya apapun yang di Indonesia itu biasanya aku ambil jadi satu inspirasi. Terus aku research, terus aku kembangin lagi ke modernnya apa nih gitu.
bisa ditarik ke modernnya seperti apa, ke kekiniannya kayak gimana gitu. Nah itu baru aku mengkonsepkan. Aku tuh bukan desainer yang setiap saat ngedesain ya, enggak. Kayak misalnya nganggur-nganggur terus ngedesain, enggak. Jadi aku tuh sangat konseptual ya, sangat terkonsep kalau ngedesain tuh benar-benar aku lagi inspirasi itu enggak ditunggu juga gini nunggu dapat inspirasi enggak. Inspirasi itu aku pilih gitu. Misalnya ngeliat ini tak jadi inspirasi deh gitu. Si Cas ini. Si Cas ini gitu. Aku tadi dalam hati apa ya? jadi inspirasi. Ya kayak gitu aja. Inspirasi itu ada di mana-mana bisa kita tunjuk gitu. Kita tinggal milih aja, terus kemudian kita riset dan kita kembangkan lagi. Kita coba tarik ke dalam kalau di desain gimana ini. Dari filosofi pun bisa. Filosofi misalnya tentang bunga apa, filosofinya cinta gini, itu bisa kita tarik dan kita wujudkan ke baju. Jadi memang ya karena aku orang sekolahan kali ya. Kalau sekolah mode kan memang harus berkonsep semua. Dan itu terbawa. Sampai sekarang pun aku dalam setahun paling ngedesain ya 1-2 kali. Duduk terus ngedesain gitu paling maksimal 2 kali dalam setahun. Dan itu langsung ratusan desain yang dibikin. Jadi kita bikin konsep dulu udah mateng, bahannya apa semua udah jelas. Baru aku duduk berdasarkan konsep itu, berdasarkan bahan yang ada, ngedesain terus. Dan paling seharian aja itu. Tidak memakan berhari-hari. Seharian. 100 desain itu bisa sehari. Wow. Paling itu cepat loh Mbak. Iya, paling jeda makan, terbalik lagi. Ya udah sehari aja. Itu satu. Besok sudah sibuk mikirin polanya, mikirin udah itu. Terus sepanjang tahun desain itu bisa dikeluarin fashion show berapa dulu 40, ntar sisanya terus dalam setahun statementnya ya itu terus. Makanya nggak ngedesain yang setiap saat gambar itu enggak. Iya. Itu menjelang fashion show pasti sibuk. Iya, gitu aja. Terus riset gimana cara mewujudkan. Sekarang lebih ringan sih kalau kebaya kan patternnya udah ada. Kebaya seperti itu. PR-nya adalah bagaimana kebaya itu terlihat beda. Orang udah sering lihat kebaya, tapi ngeliat kebaya aku saat show kayak nggak pernah nih lihat kebaya kayak gini. Nah itu kan tantangan. Kreativitasnya dibatasin, tapi juga harus lebih kuat lagi konsepnya. Iya. Berarti Mbak Leni itu DNA-nya itu intinya Mbak Leni tuh apa ya? Kalau yang aku tangkep tuh Nusantara, maksudnya etnik gitu ya, budaya. Tapi aku tadinya mau nanya tapi udah terjawab tapi sih, sebenarnya gitu nggak etnik banget sih ya, maksudnya kayak kamu ngelihat kebaya ini kan jadinya nggak etnik ya. Iya. Jadi aku memang nggak juga kalau aku dibilang kamu desainer etnik enggak gitu. Cuman etniknya itu cuma jadi salah satu bagiannya ya, salah satu bagian, tapi lebih ke kontemporer sebenarnya malah. Ya tadi makanya secara lebih ngepop dibilangnya funky aja gitu kan, karena memang fusion banget. Iya. Berarti aku tuh tadi mau nanya, cuman udah keterjawab sih. Pantesan S3-nya Mbak Leni tuh ngambil Fakultas Ilmu Seni Budaya Sejarah. Iya, sejarah. That's why Mbak Leni juga pengen ngedorong sejarah juga. Benar, supaya kita itu nggak ngawur ya. Kalau tahun 90-an tuh kebaya modern kan dimunculkan, tapi setelah itu ngawur semuanya sampai ke arah sini. Generasi baru tuh taunya kebaya itu ya bahan lace gitu, yang berbahan lace dan ketat. Nah itu kan mulai menyimpang jauh kan. Itulah penyebab kita tuh nggak punya literasi buat generasi muda soal kebaya ini kayak apa sih, desain kebaya seperti apa, sejarahnya bagaimana. Nah di teman-teman komunitas Funky Kebaya itu juga aku selalu ngasih sharing gitu. Aku selalu bikin tulisan-tulisan yang kebayanya harus gini. Oke, kalian sekarang memang di challenge untuk gimana mengembangkan desain kebaya di dunia fashion, di industri fashion. Yeah. Tapi kalian nggak boleh nggak tahu kebaya itu seperti apa basicnya. Kita mengembangkan sesuatu harus tahu fondasinya gitu. Jangan ngambil kebaya yang sudah dikembangkan oleh desainer terus kita ngembangkan lagi. Nah kebayanya hilang. Dan ciri kebayanya ya, ciri khas prinsipnya itu hilang semua. Oke, I see. Nah Mbak Leni mau nanya nih, kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang komunitas apa sih desainer perancang mode se-ASEAN. Itu apa sih Mbak ceritanya? Oh iya, viewersnya. Aku tuh nggak tahu, seneng banget punya temen di mana-mana. Jadi selalu berorganisasi dari dulu, terus bikin malah meng-create organisasi baru, Indonesian Fashion Chamber gitu yang akhirnya aku di seluruh Indonesia, di semua pulau besar Indonesia tuh punya temen kan, main di mana.
Terus nggak puas bikin di ASEAN. Karena kan kita Laos apa gitu, negara apa, nggak mungkin kita ke sana ya kalau nggak ada keperluan. Atau kita takut juga ke sana, terus gue kenapa-napa nggak ada yang nolongin. Nah itu akhirnya membuat Mendorongnya. kita ngumpulin dari sosmed itu, ngumpulin dari dari sosmed, terus dari berita-berita, misalnya siapa nih desainer Filipina, misalnya desainer Brunei, yang established, terus kita hubungin dia lewat sosmed, kita ajak nyatu. Dulu pertama 6 orang ya yang bikin, itu inisiasinya memang dari Hayden Ang, itu dari Singapura. Dia yang ngontek aku pertama kali, terus aku bilang oke ayo kita bikin, padahal itu belum kenal di sosmed aja. Oh kamu pengen kita punya perkumpulan se-ASEAN ya? Iya aku juga seru juga sih, aku bilang yaudah yuk kita niatkan, kita membuat. Serius, Terus akhirnya. akhirnya hubungin, dapatlah 6 orang ini. Terus orang 6 ini ngembangin lagi gitu, mengembangkan di negaranya masing-masing. Akhirnya sekarang membernya juga sama ya kayak Pangi Kebaya Community, sekitar 60-an orang sekarang. Dan prinsipnya adalah kita waktu itu simple aja, kita mau sharing buyer, sharing customer lah. Jadi kalau kita tiap bulan itu keliling ke negara yang berbeda, dan siapa yang jadi tuan rumahnya menyiapkan cuman event kecil ya kayak trunk show gitu, tapi ngundang potensial buyer gitu. Nah itu terus kita gitu, ternyata kita jadi terkenal nih di Orang jadi ASEAN. tahu ya. Se-ASEAN kita jadi terkenal. Akhirnya kita tuh sekarang fashion show-nya nggak bisa trunk show lagi, kita sibuk diundang sama fashion week di negara ASEAN. Jadi kayak Laos Fashion Week, kayak gitu-gitu, Malaysia Fashion Week, Penang Fashion Week. Jadi lah kita tuh jadi show-nya di event-event besar. Nah sekarang perkembangan gitu, bahkan sekarang sering diundang ke Afrika, diundang ke Eropa juga, ke Cina, bahkan India. Malah mereka minta bergabung juga, padahal judulnya aja ASEAN. Bukan Asia. Berarti harus diganti. Harus dikasih Asia, iya. Itu mereka excited semua pengen gabung gitu. Nah, kemarin juga bikin event di Singapura juga jadinya ASEAN International Fashion Week gitu, sudah enggak. Padahal kan itu judulnya ASEAN Fashion Designer Showcase ya, cuman showcase trunk show, cuman buka pop-up store gitu. Sekarang udah konsepnya jadi besar, Tapi jadi bertahap lama-lama jadi besar. Siapa tahu ntar jadi world ya. Benar. Makanya sekarang yang aku cuma sederhana aja. Paling nggak aku punya saudara atau teman, punya link di negara-negara ASEAN yang lainnya. Iya. Mbak Lenu, ada tips bagi yang mau memulai merintis sebagai fashion designer apa sih Mbak? Iya. Biasanya satu ya pasti kesungguhan ya. Ketekunan, komitmen atau fokus dan memang serius, karena fashion ini unik ya, maksudnya. Tapi sebenarnya itu bukan bidang yang salah, ini bidang yang pasti diperlukan gitu. Selama ada manusia, pasti dia perlu baju. Malah di Jawa ya itu dulu, sandang dulu. Kenapa nggak makan dulu ya kan? Sandang pangan loh, baru pangan papan. Itu kalau di Jawa malah mengutamakan sandang. Nah, sebenarnya ini industri yang tepat sebenarnya kalau kita jalankan dengan serius. Kalau cuma untuk gaya-gayaan apa pasti cepet down, cepat putus asa gitu, cepat hilang. Banyak sih yang gitu ya. Tapi kalau kita yang memang cinta dunia ini, apapun kendalanya, apapun masalah yang kita hadapin, kita pasti tetap ikutin. Dan itu tadi harus banyak bekerja sama, kolaborasi. Karena kalau jalan sendiri memang lumayan nggak kuat sih, apalagi yang untuk idealisme, untuk detail-detail gitu. Kita tuh harus kerja sama perajin, kerja sama teman desainer yang lain untuk bersama-sama gitu. Kalau sendirian memang ya bisa aja banyak yang berasa, tapi lebih sulit. Iya, apalagi buat pemula ya. Sebaiknya gaul seluas-luasnya. Masuk aja. Iya, benar, masuk ke komunitas. Kalau nggak kuat membuat brand sendiri kan bisa bertiga, berempat gitu ya, sama-sama. Iya Mbak. Nah, kalau tadi kan tips untuk merintis fashion designer. Nah, ada nggak sih Mbak tips fashion nih untuk para perempuan? Itu basicnya apa aja sih Mbak yang harus dimiliki perempuan di dalam lemarinya dia? Fashion yang basic, warna apa aja, model baju itu kayak apa? Susah ya diinin ya.
Karena kan sesuai dengan personality, sesuai dengan karirnya. Sebenarnya ya nggak bisa ditentuin seperti itu gitu. Tapi yang pasti kan ya kalau item sih ada bawahan atasan. Mungkin ada jadi ada 3 kategori mungkin ya. Ada basic, kontemporer, sama yang avant-garde gitu. Jadi tergantung mereka karakternya seperti apa. Apakah dia nggak nyaman dengan baju kontemporer tuh maksudnya baju yang lumayan modis. Kalau avant-garde biasanya dia trendsetter, kepengen tampil beda gitu ya, yang kepengen orang notice, oh dia unik. Masuknya ke Ya edgy termasuk masih agak ini urban, tapi dia ya agak berbeda tapi nggak terlalu ini ya. Secara warna, secara apa biasanya edgy itu masih aman gitu. Tapi kalau yang ya avant-garde tuh ya agak dramatik sih ya, agak trendsetter memang biasanya. Ya edgy juga termasuk ya, bisa dipakai orang-orang jiwanya trendsetter. Kayak gue nggak mau sama orang lain, itu sebenarnya trendsetter dia. Atau dia mau pakai sesuatu yang orang lain belum berani pakai. Gitu. Tapi kalau yang kontemporer itu yang modis aja, yang kita ya modis aja, ya fashionable gitu, nggak berlebihan tapi juga nggak terlalu klasik. Tapi kan ada juga yang klasik ya atau basic pakaiannya gitu. Ya warna-warnanya yang aman, desainnya yang aman juga, yang juga nggak gampang kelindes tren. Beli sekarang 5 tahun lagi dipakai juga masih nggak apa-apa, nggak salah. Tergantung ininya aja, tergantung personality, karir, dan satu lagi mungkin bentuk tubuh. Kita tuh harus mengenal diri sendiri memang, itu kuncinya. Supaya kita kan percaya diri. Karena kalau kita pakai apa aja, kalau nggak percaya diri ya nggak ada yang pantas apapun gitu. Jadi memang kuncinya di personality dan tergantung karir apa yang kita tekuni. Iya, tekuni. Jadi benar-benar balik ke diri sendiri dulu. Mengenal personality lah ya. Mengenal keadaan dirinya. Nah, ini last one, Mbak. Menurut kacamata seorang Leni Agustin, fashion itu apa sih? What is fashion? Iya, fashion sebenarnya ekspresi aja ya, ekspresi diri. Karena sebenarnya olahan fashion tuh nggak ada rumusnya sebenarnya. Nggak ada formulanya. Kita kadang anti fashion, malah itu menjadi fashion gitu. Jadi fashion itu suatu hal yang baru aja yang di-create oleh manusia. Fashion juga seharusnya nggak cuma di baju, tapi di interior, di makanan, di apapun. Fashion inspirasinya itu sebenarnya banyak ya, Mbak? Iya, fashion itu sebenarnya semua hal yang baru gitu. Jadi kalaupun kamu merasa ini nggak fashionable, tapi kamu sebenarnya itu baru. Buat orang-orang fashion itu bisa ya, wah ini fashion baru. Itu fashionable karena sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak pernah kita lihat dan itu menarik, itu bisa kita sebut sesuatu yang fashionable. Art sebetulnya itu ya. Iya benar. Jadi fashion itu adalah apa ya? Act ya. Sesuatu yang di-create gitu. Jadi bukan soal bajunya atau soal, makanya kalau fashion designer itu sebenarnya dia nggak ngedesain baju sebenarnya. Tugasnya adalah ngedesain fashionnya. Jadi bagaimana fashion itu bisa tercipta dari penampilan gitu. Mau itu bajunya desainnya ya kayak waktu aku muncul kan dulu menyatukan kebaya dengan rok balet gitu ya, itu kan dianggap fashionable, sedangkan ya kebayanya sama roknya itu bukan desain saya. Saya nggak ngedesain, tapi cara yang baru dalam memakai itu pun udah bisa disebut kita menciptakan fashion. Kali ini podcast di mana aja diadakan di Neglio Showroom. Nah, buat kalian yang lagi cari pernak-pernik atau dekorasi untuk rumah ataupun apartemen, bisa datang ke sini. Di sini juga menyediakan interior styling service. Nah, buat yang mau tahu alamatnya di mana, ada di Ruko Tabe Spots, Blok G1, nomor 1 BSD City. Untuk info selengkapnya bisa dicek di Instagramnya @neglio.collection. Mbak Leni tadi kan apa namanya pas pertama kali masuk ke Neglio, boleh tahu nggak sih first impressionnya apa? First impressionnya langsung wow ini suatu art yang modern gitu, yang bisa disebut tadi ya fashionable juga. Ya aku sangat senang ya dimanjakan, kayak excited kayak masuk ke galeri gitu, ke galeri seni modern, dan saya banyak tertarik ya dengan
produk-produk. Apa tuh kalau boleh tahu? 3 Ya. aja sebutin. Ya, Chess itu. pasti Ya, salah chess satunya. nomor 1, terus binatang-binatang yang sangat pajangan, pajangan ya. pajangan Oke. binatang yang kayaknya filosofi juga ya, dari bentuknya para filosofi ya. Kayak itu misalnya itu badak atau apa, Badak, iya. ada gambar di badannya, itu pasti kalau dikupas ada maknanya Iya. dari itu. Terus juga vas-vasnya yang bentuknya itu sangat extraordinary, nggak biasa gitu kalau vas gendut terus lancipnya miring. Seru-seru banget, Iya. kayak masuk galeri yang nggak habis-habis mau bahas, padahal itu pajangan aja. Iya. Oke deh Mbak Leni, thank you so much ya buat Sama-sama. waktunya. Terima kasih udah mengundang. Iya, jangan bosan-bosan ya Mbak ya. Nggak Ntar kalau ada pasti. undangan Iya. berikutnya. Dengan senang hati. Iya, oke, thank you.